Aku naik jam 10 kurang 5. Ceramah. Ada yang bilang cepat kali. Ibu nggak terasa, aku udah basah di sini. Makanya hari ini Bapak Ibu gunakan. Nah, makanya yang panjang umur mulai tahun ini nggak usah dirayakan, Pak. Orang yang bertambah umurnya itu bukan dirayakan, tapi dipikirkan. Makanya mulai besok kau ulang tahun, ancam dia. Selamat, bentar lagi jatahmu mati. Ini udah nenek-nenek, tiup lilinnya, tiup lilinnya nggak mati. Aku dah setengah mati, lilinnya nggak mati. Maunya begitu, makanya orang dulu kalau bertambah usianya enggak happy dia, makin takut apa akan dibawanya mati di hadapan Tuhannya. Kita terbalik, mohon maaf Pak Gubernur, bertambah umur buat pesta besar, buat konser, karaoke sampai pagi, bertambah umurnya malam itu bertambah dosanya langsung. Maka besok kalau ibu ulang tahun bilang sama anak, enggak usah kau buat kaget-kagetkan aku udah tua, 68 dia tahu kau. Ini enggak sengaja jam 2. Ayo. Happy birthday. Mati langsung. Orang penyakit jantung. Yang kedua, apa nasihat dari usia kita dikasih Allah teguran? Al-amradu fil abnan. Berdatangan penyakit. Disitulah tahu kita siapa paling setia mendampingi kita. Itulah istri, Pak. Gak usah bohong, bapak nih kalau lagi sehat, lupa dia sama istrinya. Tiap malam ngerokok, udah batuk Bu Sekda, udah batuk. Udah bilang berhenti merokok, bandal. Cuman satu bedanya Bu, Mohon maaf, apa bedanya laki-laki sakit dengan perempuan sakit? Kalau laki-laki sakit, dia menunjukkan manjanya karena butuh perhatian dari istrinya. Betul. Badannya gemuk, kau udah demam, melebihi anak TK manjanya. Ngomong Pak Nyanyang, izin. Allahu Akbar. Allah. Mata sayu, pikiran kosong. Allahu Akbar. Allah. Datang mandinya, mau makan bang, nggak selera bang. Minum, nggak selera. Kalau kawin, ditawari kawin, sehat uak tuh. Makanya mohon maaf Bu ya, ini penelitian ini. Kenapa lebih panjang usia perempuan kalau meninggal duluan suaminya, lebih pendek usia laki-laki kalau meninggal duluan istrinya? Perhatikan itu Bu. Maka sekarang banyak janda-janda panjang umurnya. Apa alasannya? Karena nggak ada lagi yang dipikirkannya. Kenapa mohon maaf laki-laki lebih pendek umurnya ketika meninggal istrinya? Karena biasanya setiap hari istrinya yang mengurusnya. Begitu nggak ada, nggak bisa ngurus diri sendiri. Betul? Hanya yang jadi imam-imam jangan lama-lama. Tengok yang tua-tua di belakang, luruskan sop, dapatkan sop. Jangan sok patin, apalagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini bukan ceramah, wasiat takwa. Jangan lama-lama. Orang udah mau makan siang, khutbahnya panjang-panjang. Yang di depan mulai emosi. Lama kali lah kawan. Lanjut pula, lanjut pula. Tuhanku ya Allah. Mulai miring pecinya, lama ya Allah, Tuhanku. Kok tahu kemarin nggak singgah aku kemarin gitu banyak masjid. Sok paten. Jijik kali aku nengoknya. Makanya mohon maaf Pak Gubernur izin. Kalau bisa Pak mohon maaf setiap masjid ada aturannya. Minimal khutbah 20 menit. Kenapa? Karena yang di dalam masjid itu ada yang pekerja. Ada yang sakit. Ada yang tak tahan lipat kaki. Jangan sok-sok sendiri awak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, panjang, saking panjang, lupa di ujungnya. Barakallah. Ada Tuhan kali. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Dua pengantin itu. Barakallahu lakumah wa jama'a bainakuma fi khair. Datang jam, oh gatal katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina lihamidi syukrih. Wa'mur billahi liqiyami bi amrih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan yang kita banggakan Bapak Gubernur Kepri beserta Ibu. Yang terhormat dan yang kita banggakan Bapak Wakil Gubernur beserta Ibu dan seluruh jajaran Pak Sekda, Pak Kapolres, para alim ulama yang saya muliakan. Bapak Ibu, kita hadir kemari, ada yang tulus duduk mendengarkan dan membawa hikmat acara ini. Ada yang memandang-mandang sampai ke pantai, ditengoknya acara udah padat, nggak ada kursi, nggak ada tempat. Ada yang ke pantai, ada yang hari ini cuman singgah, parkir mobilnya, putar arah. Kita doakan yang hadir hari ini Allah berikan balasan berlipat ganda. Yang panas Allah dinginkan nanti di yaumil kiamah karena berkah pengajian ini. Yang dingin makin sejuk. Yang datang dan siapa yang pulang sebelum habis ceramah tak masalah. Kudoakan dia berpulang duluan ke rahmatullah. Semoga diterima di sisinya. Pulanglah duluan, pulanglah. Doa yang paling makbul, doa orang musafir. Aku musafir dari Medan kemari. Hati-hati. Bapak Ibu, bertambahnya tahun itu bukan satu kegembiraan. Tapi perlu kita tahu, dari kutipan hadis Nabi, ternyata bertambah tahun itu ancaman buat kita sendiri. Apa ancamannya? Kata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Kiamat tidak akan terjadi sebelum masa terasa singkat. Macam mana singkatnya? Fatakunus sanatu kasahri. 1 tahun kayak 1 bulan. 4 bulan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah dilantik menjadi pejabat. Tak terasa 4 bulan. Dilantik bulan 2. Hari ini sudah 4 bulan masa kerja. Berjalan waktu, datang 1 tahun. Berjalan waktu, selesai jabatan. Hari ini kita tanpa terasa, setahun rasanya kayak 1 bulan. Wa yakunu sahru kal jum'ah, kata Nabi. 1 bulan kayak 1 minggu. Baru lagi MTQ semalam pembukaan. Sekarang sudah penutupan, masuk bulan Muharram. Yang ketiga, fatakunu satun kasahri. 1 minggu kayak 1 hari. Habis di sini Bu, pulang kita Jumat. Yang wirid, pergi wirid. Habis wirid, datang asar. Asar sore, golek-golek bentar tidur. Datang maghrib, makan malam, tidur, bangun subuh, berganti hari Sabtu. Apa lagi? Wa yakunu sahru kal jum'ah, wa yakunu jum'atu kal yaum. 1 minggu kayak 1 hari. Ini yang paling dahsyat. Fatakunu sa'atu ka ihtiraqis sa'afah. 1 hari, 1 jam rasanya pergi berlalu. Kita naik, aku naik jam 10 kurang 5. Ceramah, ada yang bilang cepat kali. Ibu nggak terasa, aku udah basah di sini. Makanya hari ini Bapak Ibu gunakan. Nah, makanya yang panjang umur mulai tahun ini nggak usah dirayakan Pak. Orang yang bertambah umurnya itu bukan dirayakan, tapi dipikirkan. Makanya mulai besok kau ulang tahun, ancam dia. Selamat, bentar lagi jatahmu mati. Ini udah nenek-nenek, tiup lilinnya, tiup lilinnya nggak mati. Aku dah setengah mati,
lilinnya nggak mati. Maunya begitu, makanya orang dulu kalau bertambah usianya enggak happy dia, makin takut apa akan dibawanya mati di hadapan Tuhannya. Kita terbalik, mohon maaf Pak Gubernur, bertambah umur, buat pesta besar, buat konser, karaoke sampai pagi, bertambah umurnya malam itu, bertambah dosanya langsung. Maka besok-besok kalau ibu ulang tahun, bilang sama anak, enggak usah kau buat kaget-kagetkan aku udah tua, 68, dia tahu kau. Ini enggak sengaja jam 2. Ayo. Happy birthday, mati langsung. Orang penyakit jantung. Sadarlah kita. Ada yang bilang, Ustadz dinikmati. Betul, boleh nikmati usiamu panjang. Tapi apa yang dipersiapkan? Boleh saja teng. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati jua. Teng. Pasti tak bisa dihindari. Orang yang jelas hukuman mati saja, tahu dia besok mati, masih takut kita. Hari ini banyak orang merasa sehat, muda. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ada 4 cara Allah menasihati usia manusia. Pertama, mohon maaf Pak Gubernur, mohon maaf Pak Wakil Gubernur. Fayuba'id halaka min sodik. Orang menjauh kepadamu setelah kau tidak siapa-siapa. Jadi mohon maaf Pak Gubernur, sekarang kami bahagia dengan Pak Wakil Gubernur karena masih gubernur. Besok lebih bahagia Bapak, besok Pak, udah capek Bapak jadi Wakil Bupati. Jadi Bupati 10 tahun, anggota Dewan 10 bulan, Gubernur udah 4 tahun. Kok hafal Ustaz? Karena aku ustadznya dulu waktu kampanye, makanya hafal aku semua. Jabatannya pun ku hafal, Wakil Bupati Bintan, anggota Dewan Provinsi. Oh, aku anggota apa? Anggota Dewan Pusat. Hafal aku itu. Makanya berjalan pasaranku di sini. Ini masaku, betul. Jangan ibu gondok. Usah ini aja, semalam pun dia, ini pun dia, asik dia aja. Bukan ibu yang bayar aku, gubernur yang bayar aku. Maksudnya suatu saat saya akan jadi jamaah juga di bawah. Begitu juga Pak Ansar, Pak Nyanyang. Mohon maaf, biar tenang kita Pak. Maka yang kalah, yang nggak dapat apa-apa, tenang. Memang salahmu, kenapa nggak kau pilih? Bu, syarat pertama menjauh orang. Betul, makanya selalu sampaikan. Ketika kita udah pensiun, mohon maaf, Pak Ayub, mana Pak Ayub tadi kan? Hanya hitungan hari lagi. Pak Sekda, hitungan bulan. Tenang Pak Sekda. Jangan goyang. Ini kadang-kadang udah mau pensiun. Pak Sekda kapan? Dia mulut kau, nanya pula kau. Orang udah mau pensiun bulan Agustus pun nanya kau. Kalau dinikmatinya, iya ya. Dulu awak tugas berangkat jam 7, nyampe kantor tengah 8. Nanti mohon maaf, tuntutan kerja, laporan. Nanti begini lagi. Makanya, begitu udah selesai Pak, nikmati, rajinlah ke masjid. Itu maknanya kata Allah. Jangan kau makin sedih, jangan kau galau. Dibuat Allah kau jadi pegawai 38 tahun. Apa waktumu untuk Tuhanmu? Makanya kita pensiun. Mau maaf Pak Sekda, ini mau nyampe, biar Bapak kuat. Dia jangan oyong. Pas pula menang Pak Ansar awak pensiun, gelap. Sengaja Pak Sekda di belakang, dia jangan jadi bahan. Dia nampak juga orang aku di muka. Ibu juga jadi istri, jangan ganggu bapak nih, tenangkan. Ini enggak, abang lah selama Sekda enggak ada apa-apanya. Makanya waktu Sekda mainkan, pakai ini, jangan ini, pakai ini. Janganlah. Seharusnya sabarlah bang, syukurlah abang udah capek. Dari mulai kabit, kabak, kadis, Sekda,
apalagi? Nikmatilah. Pensiun abang udah ada. Anak kita sudah sarjana semua. Tinggal menimang cucu. Itulah orang yang tenang bertambah usianya. Bukan makin gelisah. Ibu kuncinya. Ibu kuncinya. Ini Muhammad Batu baru satu minggu pensiun di rumah aja. Nggak keluar bang. Mau kemana, mau kemana, mau kemana, mau kemana, mau kemana. Makanya kadang-kadang emak-emak nih, kalau dia sudah di luar bu, nggak keluar lagi di rumah, berarti nggak ada lagi proyek yang di luar. Nikmatilah yang sudah di dalam. Kadang-kadang kita sedih Pak Muhammad, begitu duduk, jangan duduk aja, gerak, nanti gula. Ada aja alasan dia memarahi kita, karena udah pensiun. Siap-siap Pak Sekda, jangan gerak aja, asing ngerokok aja. Datang ibu Pak, datang ibu. Mohon maaf bu, mohon maaf. Biar paham ibu, biar paham. Dan mohon maaf bu Sekda, ciri-ciri orang yang tenang pikirannya kalau merokok lurus asapnya. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau Pak Sekda kalau ngerokok lurus asapnya berarti masih normal. Tapi kalau sudah berserak berarti ada yang dipikirkan. Itu ciri-ciri orang yang perokok lagi ada masalah. Jadi kalau berserak asapnya lagi ada yang ngomong. Tapi kok tenang, dia lurus asapnya itu. Nikmat betul. Ini kadang-kadang udah apa mau dipikirkan? Rumah udah ada, mobil ada, kereta ada, gaji pokok ada. Apa yang kita sendiri yang meresahkan kita? Makanya kata Nabi, unzur ila man huwa asfalikum. Tengok di bawahmu, jangan tengok di atasmu. Ibu tengok yang sebaya-baya suami ibu. Ada yang sekarang masih narik becak, ada yang kerja bangunan, ada yang nelayan di laut. Itu yang jangan ditengok di atas. Sayang kali abang bang ya. Pas pula masa-masa Pak Ansar habis abang. Alah ya Allah. Awak baru dekat-dekat sama Bu Dewi udah habis lah jatah ya Allah. Kapan lagi Pak Sekda lagi? Inilah kesempatanku Pak. Pak Dola udah pindah. Itu pertama. Itu nasihat itu. Nasihat. Disitulah nanti tahu kita Pak, siapa kawan terbaik. Makanya tengok kawan-kawan seperjuangan Pak Ansar. Tetap dipakai, tetap jalan. Kenapa? Mau dia gubernur, mau tak gubernur. Kami mohon maaf di kantor pimpinan, di luar kami sahabat. Itulah yang paling nikmat dalam hidup ini. Biar jangan resah. Makanya ada mantan pejabat enggak pede bersosial. Kenapa? Pengen dihormati, pengen dihargai. Begitu tak dihargai, tersinggung, merajuk. Stres lah, stroke, mati stroke. Coba kayak gini. Pak Ansar begitu, di kantor aku pimpinanmu, di luar kita sahabat. Ngopi sama, ngeteh sama, itu yang nikmat. Nanti di kedai nanti waktu 9 sama. Kenapa? Aku di kantor gubernur, di luar kita sebagai saudara dan sahabat. Itu yang paling buat kita tenang pikiran itu. Mohon maaf Pak Nyanyang harus disampaikan ini Pak. Nggak tahu wakil gubernur ini, wakil gubernur. Begitu enggak terpilih lagi, senang, itu anggota aku dulu itu. Dulu. Yang kedua, apa nasihat dari usia kita dikasih Allah teguran? Al-amradu fil abnan, berdatangan penyakit. Disitulah tahu kita siapa paling setia mendampingi kita. Itulah istri Pak. Gak usah bohong, bapak-bapak nih kalau lagi sehat, lupa dia sama istrinya. Tiap malam ngerokok, udah batuk Bu Sekda, udah batuk. Udah bilang berhenti merokok, bandal. Cuman satu bedanya Bu, Muhammad, apa bedanya laki-laki sakit dengan perempuan sakit? Kalau laki-laki sakit, dia menunjukkan manjanya karena butuh perhatian dari istrinya. Betul. Badannya gemuk, kau udah demam, melebihi anak TK manjanya. Ngomong Pak Nyanyang, izin. Allahu Akbar. Allah. Mata sayu, pikiran kosong. Allahu Akbar. Allah Akbar. Datang mandinya, mau makan bang, nggak selera bang. Minum, nggak selera. Kalau kawin,
Ditawari kawin, sehat uak tuh. Makanya mohon maaf Bu ya, ini penelitian ini. Kenapa lebih panjang usia perempuan kalau meninggal duluan suaminya, lebih pendek usia laki-laki kalau meninggal duluan istrinya. Perhatikan itu Bu. Maka sekarang banyak janda-janda panjang umurnya. Apa alasannya? Karena nggak ada lagi yang dipikirkannya. Kenapa mohon maaf laki-laki lebih pendek umurnya ketika meninggal istrinya? Karena biasanya setiap hari istrinya yang mengurusnya. Begitu nggak ada, nggak bisa ngurus diri sendiri. Betul? Makanya begitu meninggal uak laki-laki panjang deh. Kenapa? Biasanya biar tahu ayah kau setiap hari merepet, lagi merepet. Kopi, teh, Indomie, kopi, teh, Indomie. Sekarang tenang. Mau kemana bebas, pulang jarak apa bebas, mau masak nggak apa-apa. Makanya panjang umur mama, udah meninggal ayah kau kata. Ada yang kayak gitu sini janda ada. Oh, banyak yang aku janda. Betul kan bukan? Saya Bu, mertua perempuan saya meninggal 2020. Satu tahun kemudian tidak ada sakit mertua laki-laki saya. Meninggal 2021. Itu jawabannya tadi. Kenapa? Setiap subuh sama, nanti ke pajak sama. Begitu kehilangan, tak ada menyiapkan teh. Anak ibu macam mana pun sayangnya, takkan sama dia detail mengurusnya seperti istrinya. Betul? Kenapa nggak sama? Karena dia udah punya suami. Suaminya duluan baru ayahnya. Tersinggunglah dia. Iyalah, udah meninggal mama kalian. Nggak ada yang perhatian sama aku. Dulu waktu hidup mama kalian nggak apa-apa, kalian nggak datang. Ini sendirianku di rumah ini nggak ada, kalian nengok-nengok aku. Memang nggak ada otak lah kalian, memang nggak ada. Sakit kali kurasa, ya Allah. Bagusan aku mati lah aku kayak gini. Makanya mati langsung. Dia yang minta. Itu nasihat. Apalagi Bu, hikmah orang sakit. Disitulah tahu kita siapa anak paling berbakti. Minta uang awak Bu, Allah jawabannya paling sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Mak? Ayah kau sakit. Udah tahu Mak? Iya, maksudnya nak, biar kita bawa ke spesialis, biar tahu nanti macam mana sakit ayah kau ini. Kalau BPJS nggak nampak sampai sekarang tahap apa sakitnya. Oh, dibawa dulu sama orang pintar Mak. Udah dicoba sama orang pintar, sama orang bodoh yang belum pernah dicoba. Sama orang pintar udah bolak-balik kami coba. Oh, apa hasilnya? Nggak tahu dia. Sama orang pauk belum memang. Sama orang bodoh udah. Oh, kok nggak Mak coba lah Mak sama tuan guru kiai. Udah dibawa sama kiai. Apa kata kiai? Bawa aqua botol 4 yang besar-besar. Biar didoakan tengah malam tahajud. Udah diminum ayah kalian. Apa efeknya? Kencing-kencing aja sampai sekarang ayah kalian. Asik minum aja kencing. Apa yang keluar? Air lah, masa emas ada aja kau. Baru apa lagi? Jadi macam mana Mak? Ini jawaban paling sakit. Begini, nah orang tua macam mana susahnya, takkan pernah mohon maaf dia minta sama anaknya. Ini mohon maaf lah ya, kalian kan lumayan ya kalian. Satu di Tanjung Pinang, satu di Batam. Maksud Mama berapa dari kalian? Kirimlah dulu tambah-tambahannya. Mama tanya ke spesialis, oh biayanya 6 juta. Berapa kurangnya Mak? 5.700.000. 5.700.300. Berarti uang Mama 300, memang itulah kurangnya memang. Oh iya. Apa jawaban paling sakit? Jujur Ibu, mohon maaf. Pasti mungkin pernah Ibu dengar ini. Oh iya Mak ya, nantilah ku tanya biniku ya. Situlah yang paling sakit. Mohon maaf, saya mohon maaf ya, ini ku sampaikan sama Pak Gubernur kita. Pertama Bu Dewi saya dihadirkan di Kepri ini, honor yang saya terima langsung kuniatkan sama omakku. Ku daftarkan langsung umroh Bu, datang Pak Gubernur, Ustadz. Insya Allah saya dari kami berangkat semua dari jalannya Pak Gubernur. Kenapa? Ada hak orang tuaku dalam hartaku, takkan rugi aku mau berapa kali aku ceramah diundang Kepri, udah dinikmati omakku sampai sekarang. Jangan takut, pasti ada rezekinya. Ini enggak, dia tahu, iya, di mana anak kakak? Anakku biar tahu kau. Waktu honor aku yang membiayai, biar tahu kau. Baru dilantik Pak Gubernur P3K, lantamnya minta ampun dia tahu kau.
Lakinya yang menikmatinya, aku nggak pernah aku nikmati honornya itu, biar tahu setengah mati aku nyekolahkannya sampai sekarang sakit kali. Muhammad, jangan begitu, betul Bu. Gaji honor awak mau diangkat P3K, kalau bisa emak awak, ini mak gaji pertama aku P3K mak. Maka kenapa kita mak? Ini tabung ya mak ya. Insya Allah nanti ada rezeki mama. Ayah kalau sakit ayah persia itu baru. Tapi ketika sakit barulah tahu kita. Oh iya, ya. Makanya kata orang-orang tua dulu, kalau orang tua sakit hanya menunggu sisa hidup. Tapi kalau anak sakit, macam mana harus bertahan hidup. Itu bedanya. Kalau anak sakit, orang tua berusaha macam mana biar bertahan hidup anaknya. Jual rumah, jual mobil, jual ladang. Yang penting anakku hidup. Tapi kalau orang tua sakit, anak hanya meninggal sisa hidupnya. Kami ikhlas dokter. Macam mana pun ayah kami. Ikhlaskan. Iyalah ikhlaslah kau kepala otak kau. Rumah sewanya 20 pintu. Ikhlaslah kau. Mati dia kaya kau. Emosi aku jadinya ya. Jarang, itu anak sekarang. Ada yang sanggup baca Yasin pula, dia baca Yasin di sampingnya. Ayahnya masih sehat, Yasin. Anaknya nengok, memang ada otak lah kau memang ya Allah. Masih ada harapan sembuh, baca Yasin pula lah kau ya. Coba. Itu nasihat Bu. Yang ketiga, ini yang kelima apa? Apa Bapak Ibu? Fa'ad'afu min abadani, makin lemah fisik. Itulah di Al-Quran disebutkan. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Siapa yang Allah panjangkan umurnya, kembali Allah ciptakan dia macam mana lahir ke dunia. Lahir ke dunia menangis, nanti pandai berjalan orang gembira. Menua besok mulailah susah berjalan. Allahu Akbar. La haula wala. Wih Tuhanku Allah. La haula wala. Allah, oi, Allah. Datanglah penyakit fisik. Yang kedua, ibadah pun nggak nyaman. Kenapa? Penyakitnya satu, nggak bisa nahan buang angin. Asik keringat dingin. Ya Allah Akbar. Keluar lagi Allah. Balik lagi Allahu Akbar. Nggak usah bohong Bu. Itu akan mengurangi nikmat ibadah kita ketika sudah tua. Makanya yang jadi imam-imam jangan lama-lama. Tengok yang tua-tua di belakang, luruskan sop, dapatkan sop. Jangan sok patin, apalagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini bukan ceramah, wasiat takwa. Jangan lama-lama. Orang udah mau makan siang, khutbahnya panjang-panjang. Yang di depan mulai emosi. Lama kali lah kawan. Lanjut pula, lanjut pula. Tuhanku ya Allah. Mulai miring pecinya, lama ya Allah. Tuhanku. Kok tahu kemarin nggak singgah aku kemarin gitu banyak masjid. Sok paten. Jijik kali aku nengoknya. Makanya mohon maaf Pak Gubernur izin. Kalau bisa Pak mohon maaf. Setiap masjid ada aturannya. Minimal khutbah 20 menit. Kenapa? Karena yang di dalam masjid itu ada yang pekerja. Ada yang sakit. Ada yang tak tahan lipat kaki. Jangan sosok sendiri awak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, panjang, saking panjang lupa di ujungnya. Barakallah, 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 barakallah. Ada tuan kadi, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doa pengantin itu, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Datang jamaah, oh gatal katanya. Sakit. Siapalah contohnya Bu? Karena sakitnya dia dekat kepada keluarganya. Nabi Ayub 18 tahun dia sakit. Maka ibu kalau sakit suami sabar. Jangan marah-marah. Sabar. Cuman bedanya itu. Kalau perempuan sakit Pak orangnya kuat. Nggak nampak dia manja. Perasaannya yang lemah. Fisiknya kuat. Semua dikerjakannya. Betul. Memasak. Mencuci. Menyapu. Semua dikerjakannya. Betul. Walau dia sakit demam meriang, Allahu Akbar. Kalau nggak dikerjakan, nggak ada yang mengkerjakan. Awak juga, ya Allah. Nggak aku bayangkan kayak gini nasibku udah menikah sama dia. Dulu aku waktu gadis kayak ratu aku, ya Allah. Sekarang kayak babu aku di rumah ini. Semua aku kerjakan, mencuci, memasak, ngepel. Kayak pembantu aku dibuatnya aku kemarin. Anak gadis dua nggak ada taunya si handphone aja. Allahu Akbar.
Kalau laki-laki ini begitu demam, nggak akan keluar kamar itu. Badannya pun nggak tergerakkan. Allah, 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 Allah. Udah berapa hari abang sakit? Dek, 3 hari. Keluarlah bang, biar nampak matahari. Allah, Allah. Kok gelap, kok gelap, kok gelap. Mati lampu, alhamdulillah. Pikirnya udah mati, rupanya lampu yang mati. Kok gelap, kok gelap, kok gelap, kok gelap. Itu dia. Yang kedua, apa sisa usia yang kita punya? Yang kaya, selamatkan kayamu dari hartamu. Jangan pelit jadi awak jadi seorang, ya kan? Muhammad, berapa yang kita keluarkan itu menjadi amal kita. Sadarlah engkau wahai insan, walau hartamu berpasir intan, harta dan benda tidakkan kekal, ilmu dan amal yang menjadi bekal di samping dirimu tiap saat, mengiringmu ke liang lahat. Teng 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 taradeng 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 teng teng teng. Bila engkau telah menutup mata, harta bendamu sudah pasti tinggal, tak dapat lagi dibawa serta, selain hanya jasa dan amal. Bila napas tinggalkan badan, tinggallah jasad tidak bernyawa, hanya kapas dan kain kapan, serta amal yang dibawa. Teong teong. Emas ibu yang ibu simpan-simpan, sedekahkan. Jangan sampai nanti ibu meninggal, itu yang menjadi hantaran bapak itu menikah kedua kalinya. Makanya mulai sekarang ibu berpesan, bang, kalau aku nikah bang, ini ada emas London murni 20 gram, impakkan ke rumah tahfiz, impakkan ke masjid. Kalau kau buat mahar nikahmu menikah lagi, tiap hari kau datang menakut-nakutimu malam pertama. Ku garuk-garuk kamar kalian dua, aku itu tempat tidurku, aku yang belinya itu. Kenapa pula kau yang menempatinya, Sri? Nah, ada Bu Sri sini. Mohon maaf Bu Sri. Makanya ada orang kaya yang kayanya dikenang orang sampai kapanpun. Ada orang kaya lenyap tak ada ingatan karena kepikirannya. Qarun kaya tapi habis dimakan tanah, tak berdaya apa-apa. Nabi Sulaiman orang paling kaya tapi kenangannya akan dengan orang karena amal baiknya. Jadi jangan takut. Bu ya, izin hari ini itulah amal kita. Yang ketiga Bapak Ibu, apa Bapak Ibu yang harus kita jaga dari usia kita? Persiapan ibadah. Ibadah apa orang salah sekarang Ustaz? Pertama yang wajib, tarkul faraid wa muqaddimun nawafil. Orang sekarang beribadah kata ulama, yang sunnah suka dia menggalakkannya, yang fardu dia lupakan. Saya tanya ibu, Bu, apa hukumnya sholat tahajud, Bu? Melayani suami? Udah dikode bapak tuh nggak paham. Udah dikode dari jauh. Apa jawab ibu perempuan? Apa? Udah tua, udah tua. Aku nggak ke situ lagi pikiranku lagi. Nah, capek. Apa lagi? Udah dikode. Tinggalkan tahajud itu, layani uak itu. Udah bang ya, aku nggak sempat aku. Udah selesai tutup, dia pula yang buka, dia pula yang nutup. Jangan kayak gitu kita. Ini jangan gara-gara Muhammad kita pak, gara-gara tabligh akbar lupa sholat Jumat. Gara-gara sholat tasbih, tak sholat subuh. Banyak sekarang jamaah yang sunnah digalakkan, yang fardu ditinggalkan. Maka Nabi membuat ibadah dalam kebersamaan, dibangunnya Masjid Kubah. Sampai di Madinah disambut pakai salawat badar. Tala'al min saniyatil wajabas mada'alillah
Yang kedua, apa yang harus kita galakkan? Ibadah sekarang sosialnya tinggi. Baca Quran. Nah, ibu-ibu hari ini tengok ditampilkan. Cuman mohon maaf Bu, saya pesan Pak Gubernur tadi, inilah contoh yang bagus peserta kalau lomba selawat. Kenapa? Saya bilang iya Pak Gubernur. Karena biasanya kalau emak-emak selawat, marhaban, kebanyakan goyangnya daripada lagunya. Ya Hanana, ya Hanana. Dan yang paling pala aku nengoknya MC sama biduannya. Tapi kalau MC, kalau ada orang acara pesta, acara ngomong, Allah Akbar, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak pun naik setan awak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ajma'in. Oke, kepada Pak Ustaz Abdul Malik Ritonga dipersilakan dengan segala hormat, kepada pengantin semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Mati langsung. Kayak tadi, tengok, saya rekam tadi Bapak Ibu. Pak Wakil Gubernur pun tadi live streaming di TikTok tadi. Kenapa? Bangga dia. Walaupun usia sudah mulai menua, suara sempurna karena hatinya mengulapkan lapas-lapas Al-Quran. Maka ingat Bu, orang yang pintar baca Quran sudah tentu pintar nyanyi. Tapi penyanyi belum tentu pandai baca Quran. Maka kita bersyukur Bu, alhamdulillah Pak Ansar dan Pak Nyanyang tetap menampilkan yang lagunya lagu religi. Biar kita senang tapi tak berdosa. Ada makna setiap lagu yang dinyanyikan. Penutupan opik dihadirkan. Mudah-mudahan nanti banyak hal-hal selawat yang ditampilkan setiap kabupaten kota. Menunjukkan Kepri adalah tempat kita berselawat. Biar turun rahmat di negeri kita ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kadang-kadang ya ibu pun gitu Bu. Kalau nyanyikan anak di rumah yang ada maknanya. Ini ya Allah. Boleh sesurat. Aku mesti hai hai. Boleh sesurat. Aku mesti iktajara hai hai. Anaknya pun bangun. Hai hai. Mohon maaf Pak Ketua LPTK, mohon maaf Provinsi, Pak Wakil Gubernur. Bacaan Quran itu tanya Dewan Hakim. Bukan hanya suaranya, ada ilmunya. Ada bayati, ada soba, ada sika, ada ras, jiharka, nahwan, hijaz. Bukan dibuat-buat. Kalau sempat dibuat-buat, hancur Al-Quran. Tak ada lagi maknanya. Orang Melayu jadi imam, dibuatnya lagu Melayu. Recok lah. Walaupun dia ketua LAM, jangan main-main Ustaz. Luruskan sob, dapatkan sob. Datang sebelah, macam enggak lain ku tengok nadanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang enggak husuk di belakang. Macam tanda ku lagu Ustaz ini. Macam enggak asing ku tengok di penyengat ini. Macam sering. Begitu rukuk dia. Cindailah mana. Tidak. Goyang japin pula dia di situ. Kawan di depan, nggak ada otak kau kata itu. Ada lagunya. Makanya saya selalu sampaikan Pak Wakil Gubernur minta tolong kali saya. Melalui Pak Gubernur saya sampaikan selalu itu. Siapa yang juara-juara Pak di provinsi, itu yang kita tempatkan di masjid-masjid besar. Biar berkembang Islam nih, mohon maaf Al-Quran nih. Kita sedihkan Pak, mohon maaf. Banyak yang juara-juara provinsi, tapi tak pernah ditempatkan di tempat masjid sendiri. Yang tua-tua juga yang diandalkan. Gantian lah Pak, gantian. Paksa kali kadang-kadang. Luruskan sob, rapatkan sob. Datang anak sebelah, jangan paksa Wak, diam kau, cepet limpul satu malam ini. Kalau nggak ada cepet limpul, aku pun nggak mau aku. Allah, awak pun di belakang nggak nyaman jadi makmum. Allah, awak masih di tengah-tengah, waktu belum berlipat. Lama kali pun.
Belum. Belum. Ajan aja, mohon maaf Pak. Saya minta tolong saya Pak. Berapa masjid kita di Tanjung Pinang ini? Cek dia. Kau juara berapa provinsi? Juara 1. Kau juara berapa? Juara 2. Buat dia muadzin Jumat di Masjid Agung, Masjid Raya. Itulah fungsi MTQ ini. Betul Bu? Ini kadang-kadang mau yang tua-tua juga, awak pun takut dengar dia ajan. Allah, kayak naik kereta tanjakan habis minyaknya. Kalau anaknya ajan bangga itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun anak mana itu? Oh anak Pak Pandi itu. Oh mak hebat dia itu. Oh berani dia itu walaupun hancur suaranya. Berani dia itu. Itu kalau anaknya yang ajan dibangga-banggakannya. Tapi yang sakit hatiku Bu, lakinya ajan enggak pernah diakuinya. Ajan bapak itu zuhur. Hayya 'alas shalah. Datang orang, laki siapa itu Bininya langsung menjawab, enggak tandaku loh. Padahal laki dia. Padahal laki dia, enggak diakuinya lakinya yang ajan itu. Begitu pulang bapak itu dari masjid dengan pedenya. Dek, kau dengar tadi siapa ajan asar? Enggak tahu bang, laki kau lah. Gimana perasaan? Malu kali aku bang, ya Allah bang. Aku dah yakin aku bang. Itu cengkok, itu bukan cengkok bang. Itu getar. Kalau cengkok enggak banyak bang, abang. Kita tolong di bawah kepemimpinan Pak Wakil Gubernur sebagai Ketua LPTQ, tolong kembangkan ini Pak. Mudah-mudahan kalau bisa Pak sekali-sekali kita hadirkan nanti kori-kori internasional, memancing kori-kori kita biar hadir kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan. Kenapa Bu? Karena Al-Quran, kalau orangnya beriman, negerinya diselamatkan orang karena banyak yang melantunkan Al-Quran. Sekarang nyanyian, maka saya Bu, guru TK 2 tahun, anak sekarang kalau baca Quran suka pakai lagu, pakai nyanyi, biar cepat nangkap di otaknya. Begitu dia. Ayo nak, abata saja khoda zarajasa sangsodo tozo aghfaqo kalamanawaha adanya. Lagu apa itu Bu? Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli 1 mangkok saja. Saya 2 tahun guru TK. Guru TK ini suka ceria, senang, membuat anak enggak tertekan. Ada guru TK matanya, anak itu, ini mataku, itu matamu, ini mataku, ini mata. Betul. Nanti kalau Muharram Bu, ayo sama-sama kita lakukan Bu ya. Ini lagu Muharram anak TK. Ibu ajarkan nanti di rumah. Ayo. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab dan Sa'ban Ramadan Syawal Dzulqa'dah juga Dzulhijjah. Itulah nama-nama bulan tahun Hijriyah. Kita belum tentu hafal nama-nama bulan Hijriyah. Ayo sekali lagi ayo, 1, 2, 3, sampai ramai ayo semua. Lipat tangannya, wajahnya ke depan, ikuti Pak Ustaz. Ayo, Muharram. Itu bawa kayak anak TK. Ayo, izin. Ini nanti nyanyikan di rumah. Namanya tahun baru Islam. Coba tanya besok, anak TK, anak SD diajari bulan Masehi, tapi tak disuruh hafal bulan Muharram. Makanya dulu Pak Gubernur Muhammad, dulu Pak Gubernur setiap kalender Masehi pasti ada bawahnya kalender Hijriyah. Kenapa? Biar hafal anak-anak itu bulan apa. Ayo, 1, 2, 3. Sesak aku itulah capek ceramah di Kepri, enggak pernah dikasih minum sampai selesai. Kursi enggak ada, celana aku udah melorot. Allahu Akbar. Sesak kali napasku, asik menyanyi aja aku dari tadi. Memang Allah, memang honor tinggi, tapi jangan kayak gini kali lah memang.
Iya, memang honor tinggi tapi setengah mati ceramah di Kepri ini memang. Dibilang Pak Gubernur, udah bayar-bayar ku mahal, kau enak kali kau duduk kata dia. Makanya Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan paham lah Pak Gubernur, ada tambahan, biar ngerti dia. Bukan minta, mengingatkan. Ayo, makanya Bu, guru itu kalau ngaji suka ceria. Saya jarang Ibu tengok laki-laki guru TK kan? Jarang, saya 2 tahun guru TK. Selama saya guru TK Bapak Ibu enggak pernah dipanggil Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Nyanyi, apa dipanggil? Sopo Jarwo. Sopo Jarwo Bu. Datang aku, Sopo Jarwo, Sopo Jarwo, Sopo Jarwo. Wow, kata Allah Akbar. Mau ku bijak-bijak anak Kapolres enggak cocok lah. Kena penjara lah aku. Coba lagunya senang, ceria. Ayo Bu, ini nama nanti Bu amalkan pulang dari sini. Tadi Mama dengar ceramah Ustadz dari Medan. Ceramahnya ada gila-gila. Aku boleh bilang ada gila-gila. Ayo Bu ya. Nama-nama bulan masih semua serentak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, juga itulah nama-nama bulan tahu. Ayo Bu, gantiin Ibu dulu ya, Ibu ikut Ibu ya. Ibu dulu ya, baru nanti aku nyambung kalau Ibu nggak hafal. Ayo Bu, satu. Agak lengket tadi makan, agak lengket. 1, 2, 3. Ayo Bu, semua biar semangat kita yuk. Rekam nanti Bang, kelilingkan. Ayo, Muharram. Iya. Iya. Jumadil. Allah, terus. Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau dibuat per item enggak hafalan itu. Muharram, siapa enggak suka dinyanyikan. Orang dulu juga gitu Bu. Alif ba ta sa jim ha kha dal jal ra jai sin sim sad dot ta za ain ghim fa qaf kaf lam mim nun waw ha. Kita robah lagu India bisa. Abata sajaha khoda jaro jasa sansodo tozo aghfako kalamana wahaya abata sajaha. Allahu Akbar, enggak tahan lagi. Bu ya, mengaji. Saya minta tolong Bapak Ibu, hari ini tolong digalakkan kembali Pak Wakil Gubernur sebagai Ketua LPTK Provinsi Kepri, hadirkan kembali. Apalagi nanti Ramadan Pak, minta tolong. Elok kita mohon maaf, kita hadirkan orang dalam Pak ke masjid-masjid. Nanti safari Pak, siapa yang habis 10 juz, 5 juz, 20 juz, 30 juz. Itu yang kita manfaatkan imam-imam tarawih di masjid. Kadang-kadang sedih kita, yang waktu hancur bacaannya, penghafal Quran makmum di belakang, gatal kupingnya. Parah kali bacaan Bapak ini. Aduh, alah ya Allah. Ya, yang terakhir Bapak-Bapak, ini mari sama-sama kita jaga kebersamaan kita biar kita Muhammad saling mendoakan. Doakan Pak Gubernur, doakan Pak Wakil Gubernur dan kita didoakan beliau agar Kepri ini sejahtera. Itulah kata petuah, teman ketawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Lagi susah hawa, banyak yang mengingatkan Pak Gubernur. Masya Allah, aura-aura senyum Bapak nih, Masya Allah. Hati-hati Bapak, koyak, limpul.
Asik ngengkol aja kawan ini. Pak Wakil Gubernur, Masya Allah, luar biasa, Pak aura-aura bersinar ya. Dari mana pula bersinar gini hitam? Diengkolnya Bapak, cair cepet limpul. Jadi mohon maaf, sebenarnya siapa kawan menangis, inilah seperjuangan Pak. Mudah-mudahan kita berdoa, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur tetap setia mendampingi dalam jabatan mereka sampai masanya nanti selesai. Amin. Ya Rabb. Kenapa Bu? Karena betul, nanti di jalan Pak, pasti ada tukang kompor. Pasti itu. Pak Nyanyang asik, mak jangan mau digitukan Pak Ansar. Jangan diam aja Pak, maju. Pak Ansar kok diam, dipijak-pijaknya kita. Tukang kompor masuk, datang Pak Ansar juga. Bapak sama Pak Wakil kok mau digitukan? Minta tolong saya Pak, biar aman Kepri ini. Berjuang sudah selesai, maka kekompakan yang kita doakan. Itulah Bu, mohon maaf. Kita menangis sama-sama berjuang. Dan kita bahagia sama-sama menikmati perjuangan. Yang enggak ikut berjuang, rasakanlah karena kau jadi pecundang. Ini realita itu. Aku pun kok kalah Pak Ansar enggak akan kemari. Aku lagi habis proyekku di Kepri ini, habis proyekku. Makanya kita berdoa, elok-elok Tuhan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh, di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Sikitnya salah hawa, semua kebaikan dilupakan. Sikitnya salah hawa, jasa-jasa dia diabaikan. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, hargailah dengan mendoakannya. Kita semua keluarga, mudah-mudahan Kepri tetap sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Ibu-ibu, 4 poin dalam perubahan tahun dalam diri kita. Pertama, bertambah usia, semakin dekat kepada Allah. Jangan makin menua, makin jauh. Tapi cara Allah menasihati usia kita berbeda-beda caranya. Pertama, melemah fisik, hilang kekuatan. Yang kedua, datanglah penyakit yang diduga-duga tak pernah kita rasakan. Yang ketiga, mulailah orang menjauh ketika kita tidak siapa-siapa. Yang keempat, tak lain dan tak bukan Bu, orang yang sudah dekat berpisah dengan seketika. Yang kedua, bagaimana cara Allah menasihati manusia? Al-amradu fil abanan, berdatangan penyakit. Jadi mohon maaf Bu, udah sakit-sakit awak sekarang jangan lasak-lasak kali. Dulu kaki ini tahan keliling Kepri sampai, Pak sampai mohon maaf Bapak Ibu kemana-mana dia. Begitu sakit, barulah dia tahu, oh ini rupanya ritme orang sakit. Cuman saya minta tolong Bu, ini pesan Pak Gubernur tadi. Ada 3 cara melihat orang sakit. Ibu-ibu ketua wirid, tolong ingat ceramahku ini Bu. Pertama, kalau nengok orang sakit, antaksira waktu hajah. Jangan terlalu lama-lama. Datang awak, tengok pulang. Jangan lagi bahas. Mana kabar Kak? Alhamdulillah. Kayak gini lah Allah. Sehat Kak? Kau tengok sehat? Hah? Kau tengok sehat? Kau jangan banyak pertanyaan kau ya. Bertambah penyakit gara-gara kau datang kemari. Dia tahu kau. Kapan balik Kak? Baru nyampe lagi aku pagi. Udah kau tanya balik kapan. Kau kan kadang-kadang gak cocok pertanyaan kau. Allahu Akbar. Yang kedua, Bu, kalau nengok orang sakit jangan takut-takuti. Semangati dia. Ini ya Allah Kak, Allahu Akbar. Pucat kali muka kakak ya. Bibir berkerak, ya Allah. Semalam pas kayak pemilikku kakak Kak. Makan gak mau, bibirnya biru, matanya pucat. Gak lama Kak, dia masuk jam 5 Kak, meninggal tengah 6. Waktu pun kayak gitu, masuk jam 5.15 berarti 25 menit lagi nyawanya di rumah sakit itu. Yang ketiga, saya minta tolong, apa? Kalau nengok orang sakit nanti, jangan lagi budayakan bawa kue, bawa roti. Tapi apa? Bagus awak kumpulkan Bu materi, 1 amplop mewakili semua mohon maaf yang hadir. Datanglah menjenguk. Itu lebih besar manfaatnya daripada ibu bawa roti, bawa buah. Yang ku tengok roti yang dia bawa, dia sendiri menghabiskannya di rumah sakit itu. Buat teh manis dia, buat teh telur dia. Pirnya dikupasnya pakai pisau, apelnya ditelannya, jeruknya dimakannya. Yang nengok Allahu Akbar, kau yang membawa, kau yang menghabiskannya. Cuman menumpang tempat aja kau makan di kamarku ini katanya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, izin. Saya berharap kita hari ini, mari kita berubah lebih baik dari sebelumnya. Menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.